Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita digambarkan seperti awan rupanya yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Untuk itu kita perlu membuangkan tiap-tiap pikulan dan dosa yang menjerat kita, serta kita memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Kita ada di dalam perlombaan. Nah, di dalam perlombaan tentunya orang merindukan akan kemenangan. Nah, untuk itu sekali lagi, di dalam kita berlomba, kita ingin mencapai kemenangan itu. Dan tentunya untuk mencapai kemenangan ini, kita akan dibawa pada puncak iman yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1, maka kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan bersalut dengan matahari, dan bulan ada di bawah kakinya, dan di kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Adalah ia itu mengandung dan berteriak sebab sakit dan sengsara hendak beranak. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini, seperti yang saya katakan, ini merupakan puncak iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ada 7 perkara yang terjadi di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini. Pertama adalah kesempurnaan gereja pengantin, di mana kehidupan kita akan dibawa pada kesempurnaan. Sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Sempurna artinya lengkap, tidak ada cacat celah. Lalu yang kedua, di mana terjadi pernikahan. Karena sudah disempurnakan, maka menyatu, berlayar untuk menyatu dengan Bapa dan Anak. Inilah rahasia pernikahan itu. Sekali lagi, pernikahan artinya menyatunya kita sebagai gereja Tuhan. Karena sudah disempurnakan, menyatu dengan Bapa yang sempurna, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna adanya. Dan akibat pernikahan, maka akan lahir 144.000 anak laki-laki. Pernikahan sekali lagi di dalam pengertian rohani menyatunya antara gereja Tuhan dan Tuhan Yesus. Tetapi ada pengantin yang mulia, mereka akan mengandung seperti yang terjadi pada Maryam. Tanpa hubungan suami istri. Demikian dengan 144.000 perawan yang suci, yang lebih suci dari Maryam, yang akan melahirkan 144.000 teruna yang langsung disambar ke aras Allah. Lalu terjadi keangkatan anak laki-laki yang dilahirkan oleh 144.000 perawan yang suci. Dan karena anak laki-laki ini telah
sambar ke arah salah. Ular tua yang berbicara tentang iblis atau setan, yang memang dia adalah Lucifer, yang tempatnya masih di sorga saat ini, masih ada tempat, maksud saya, di sorga. Dia ikut, sehingga terjadi peperangan di sorga antara malaikat Mikael dan ular tua atau naga, dan akhirnya naga tidak memperoleh kemenangan. Dia dicampakkan ke bumi dan bersoraklah sorga dan segala isinya. Karena iblis telah turun ke bumi, tetapi wahai atau celaka bagi bumi dan laut, karena iblis telah turun karena kekalahannya. Dan dia berusaha untuk menghambat perempuan yang melahirkan 144.000. Dan itu akan serentak juga terjadi keangkatan gereja Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami kematian yang akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Dan yang ketujuh, karena iblis sudah dicampakkan, maka dia akan memerangi benih yang tertinggal, yaitu gereja Tuhan yang bermasa bodoh. Meskipun sudah dewasa rohani, sebagaimana yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25. Anak darah berarti dewasa. Ada 10 anak darah, berbicara tentang orang-orang yang sudah dewasa rohani. Tapi ada yang 5 bijak, tetap ada pelita dan minyak, tetap ada firman dan roh Tuhan. Sementara yang bodoh ada 5 juga. Yang ada pelita, tetapi kehabisan minyak. Masih ada firman, tetapi kehilangan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan boleh ungkapkan rahasia kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu ini menceritakan apa yang sudah terjadi, terutama nasihat Tuhan kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Dan apa yang sementara terjadi di dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Dan selanjutnya yang akan terjadi, yaitu di akhir pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-22. Dan firman Tuhan yang kita baca ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita baru memperingati bagaimana Kristus dinaikkan ke sorga. Dan itu terjadi di Bukit Zaitun. Dan ternyata di Bukit Zaitun itu juga Tuhan mengajar para muridnya, menceritakan, menjawab apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya tentang alamat atau tanda kedatangannya dan akhir dari kesudahan alam ini. Dan ternyata di dalam Sakaria 14 ayat 4, kedatangannya pada kali yang kedua sama juga sebagaimana dia diangkat di Bukit Zaitun, dan di sana juga dia akan datang. Sebab itu ada situs di sana, bekas tapak kaki Tuhan, menjadi kunjungan wisata Bapak Ibu Saudara. Karena di sana juga dia akan datang berpijak pada kali yang kedua, pada fase yang kedua. Dan sebelum itu terjadi Bapak Ibu Saudara, akan terjadi apa yang namanya kesempurnaan gereja Tuhan, di mana ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Maka kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan. Perempuan berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus.
Berbicara tentang perawan, itu perempuan. Meskipun jemaat yang ada di Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan oleh Paulus sebagai perawan, sebagai perempuan. Demikian juga dengan bapak, ibu, saya dan saudara. Kita sebagai mempelai atau pengantin perempuan, sementara pengantin laki-laki tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Diperlihatkan oleh Tuhan waktu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, seorang perempuan yang bersalut dengan matahari, bulan ada di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang, yang berbicara tentang gereja Tuhan, bapak, ibu, saya dan saudara, yang telah bersalut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena matahari berbicara tentang Allah Bapa. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Sampai di situ. Jadi bagaimana gereja Tuhan yang bersalut dengan matahari berbicara tentang Allah Bapa, yang tidak lain berbicara tentang firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Artinya kita menyatu dengan firman. Firman menjadi kehidupan kita. Firman menjadi kesaksian kita. Apa yang difirmankan oleh Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita menyatu dengan matahari, dengan Allah Bapa, dengan firman di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bulan di bawah kakinya, artinya sebagai alas. Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dia gambarkan Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena lain alasan tiada dapat diletakkan. Lain alasan tiada dapat diletakkan oleh seorang jua pun. Oleh seorang jua pun. Kecuali yang sudah terletak, yaitu Yesus. Kecuali yang sudah terletak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita, saudara, dasar kita adalah Kristus sebagai dasar di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bersalut atau bermahkotakan 12 bintang, berbicara tentang Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yahya 5 ayat yang ke-7, ada 3 saksi di sorga. Satu Yahya 5 ayat 7. Karena 3 yang menjadi saksi di surga. 3 yang menjadi saksi di sorga, yaitu Bapa, dan Firman, dan Roh Kudus. Maka ketiganya itu menjadi satu. Jadi 3 itu menjadi satu. Bapa, Firman. Tuhan Yesus adalah Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita bersalut dengan Tritunggal Allah. Itulah kesempurnaan gereja Tuhan. Sebab itu di dalam kata-kata pendahuluan saya tadi, bahwa kita dilingkungi sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya. Saudara, kita disaksikan. Untuk itu kita perlu membuang tiap-tiap pikulan dan dosa yang mudah menjerat kita. Dan kita sementara diperhadapkan dengan perlombaan, yang dimana kita ingin, tentunya semua orang yang berlomba ingin kemenangan. Tidak ada orang yang saya mau berlomba tapi saya mau kalah. Itu orang bodoh namanya. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 1. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang, yang menyaksikan seperti awan rupanya, tidak tersembunyi.
maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat Kita harus membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat, dan dosa yang mudah menjerat kita. dosa yang mudah menjerat kita. Dan biarlah kita berlari dengan tekun Berlari dalam perlombaan dengan yang tekun diwajibkan. di dalam perlombaan yang diwajibkan. Orang kalau berlomba, terutama olahraga lari, tidak ada orang yang lari pakai jas. Saudara, itu sangat mengganggu, itu termasuk beban. Sehingga orang pakai singlet yang tipis, saudara, kain katun, supaya tidak menghambat. Kita harus buang tiap-tiap dosa yang mudah menjerat kita, yang menghambat di dalam perlombaan iman kita. Kita sementara berlomba di dalam iman, tapi kuasa kegelapan dengan berbagai cara menyodorkan yang sebenarnya itu merupakan beban yang berat di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak memperoleh kemenangan di dalam perlombaan ini. Soal itu syarat untuk menang. Bagaimana ayat yang kedua bagian A? Serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Manakala kita menghadapi ujian tantangan, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami penderitaan, Tuhan lebih dulu mengalami akan hal itu. Pada waktu kita diolok, kita dihina, mungkin disepelekan, Tuhan lebih dulu mengalami hal itu. Bagaimana dia diludahi? Orang lain engkau selamatkan, engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu. Penghinaan yang sempurna yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan. Dan itu untuk keselamatan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau kita memandang kepada Yesus pada waktu itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan berkata, memang demikian. Tuhan lebih dulu mengalami akan hal itu. Karena memang untuk dipermuliakan, dan tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk dipermuliakan, bukan untuk dipermalukan. Kita lihat urutannya dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, Kita yang dikenal Tuhan terdahulu, Dia itu juga ditetapkannya terdahulu, kita ditetapkan terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa saudara. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, Kita yang ditetapkan Tuhan terdahulu, mereka itu juga akan dipanggilnya. kita dipanggil oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Kita yang dipanggil oleh Tuhan, mereka itu juga dibenarkannya. kita dibenarkan oleh Tuhan lewat firman dan roh Tuhan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, Kita yang dibenarkan mereka itu juga dipermuliakan. satu kali akan dipermuliakan. Tapi untuk syarat dipermuliakan, kadangkala kita memberontak, Bapak, Ibu, Saudara, padahal tujuan Tuhan untuk kita alami akan hal itu, yaitu supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kalau kita tidak mampu menghadapi akan hal itu, kita lari dari hal itu, kita tidak akan dipermuliakan oleh Tuhan. Sekali lagi syarat dipermuliakan, Roma 8 ayat 17, kalau kita mau menderita. Karena kadang-kadang kita tidak mau menderita, kedagingan kita yang memberontak, kenapa Tuhan begini? Padahal itu seizin Tuhan untuk memproses kehidupan kita, supaya sama kita dipermuliakan berserta dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Tetapi jikalau anak-anak, Kalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. supaya sama kita dipermuliakan. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, di dalam perjalanan iman kita, di dalam perlombaan iman kita, sekali lagi Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Ibrani,
dan datang juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, serta memandang kepada Yesus. Sekali lagi, kalau kita memandang kepada Yesus, Dia tidak berdosa, Dia tidak bersalah, dijadikan dosa, dijadikan bersalah akibat pelanggaran kita. Akibat, sekali lagi, Dia menyerahkan nyawanya. Roma 4 ayat 25 atau 5 ayat 24. 4 ayat 25. Yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa. Dia diserahkan atau mati karena dosa dan kesalahan dan pelanggaran Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan. Tapi Dia dibangkitkan untuk membenarkan. Jadi merupakan satu paket kematian karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi Dia bangkit tujuannya untuk membenarkan kehidupan kita yang tidak benar. Roma 3:10, seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, Bapak, Ibu, saudara. Tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, Dia menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia membenarkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang benar. Sehingga tidak salah Petrus menggolongkan atau mengklasifikasikan ada 3 golongan orang. Orang benar, orang fasik, dan orang berdosa. Dan ternyata orang benar pun tidak mudah untuk selamat. Sedangkan orang benar sukar beroleh selamat, apatah lagi yang fasik dan berdosa. 1 Petrus 4 ayat 18 kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Ayat yang ke-18. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat, jikalau sukar orang benar beroleh selamat, apatah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa? Apa kelak jadinya antara orang fasik yang tadinya sudah mengikut Tuhan lalu mundur, dan orang yang berdosa sama sekali tidak mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang harus Dia buat di dalam kehidupan kita. Kita ini penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan. Sebab itu kita tidak bisa menilai orang. Orang menilai kita, banyak yang dinilai orang terhadap kehidupan kita. Saya menilai orang, terlalu banyak yang dinilai orang terhadap pribadi saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan, sehingga kita akan lihat bagaimana janji Tuhan. Memang, saudara, Tuhan ingin kita belajar kepadanya. Apa yang kita pelajari dari Tuhan? Tuhan Yesus berkata Matius 11 ayat yang ke-29, "Pikulah aku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, sehingga kamu memperoleh sentosa bagi jiwamu." Matius 11 ayat 29. Tanggunglah kuk aku. Tanggunglah kuk aku atau pikullah kuk aku. Dan belajarlah kepada aku. Kita belajar kepada Tuhan. Karena aku lembut dan rendah hati. Karena Tuhan itu lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwa. Kamu akan dapat sentosa. Coba kita bandingkan dengan terjemahan baru. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa. 29. Pikulah yang pasang. Pikulah pasang. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang inginkan ketenangan jiwa. Sehingga orang-orang kaya, kalau di Makassar bikin villa di Malino, tujuannya ketenangan jiwa. Orang-orang Jakarta yang kaya ke puncak buat villa untuk tempat mencari ketenangan, ataupun di tempat-tempat penghiburan. Tapi belum tentu dan tidak akan dapat kalau tidak datang kepada Tuhan. Karena ketenangan itu, saudara, kita hanya dapatkan daripada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 salinan baru. Hanya
dekat Allah saja aku tenang. Saudara, untuk memperoleh ketenangan kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga benar-benar, saudara, kita akan alami, saya rasakan itu Bapak Ibu Saudara, semakin mendekatkan diri artinya memperbanyak doa kepada Tuhan, semakin memperoleh ketenangan jiwa. Orang mau bilang apapun, tetap kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan keteguhan oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan ada pujian, pandang terus pada Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja pada Yesus. Maka kita akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan dibawa pada puncak iman, yaitu bersalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang. Artinya kita bersalut dengan Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang kita berada pada meterai yang keempat, di mana salinan lama kuda kelabu, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan pengajaran, karena kesaksian Alkitab ada 3 macam pengajaran. Pertama, hukum-hukum akal manusia. Memang masuk akal, namanya hukum-hukum akal manusia, di mana dikatakan dalam Matius 15 ayat 8-9, sia-sialah kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Dan selanjutnya, biarkanlah mereka itu, pemimpin buta, memimpin orang buta, sama-sama akan masuk ke dalam lubang. Ada juga pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Beberapa orang akan gugur di akhir zaman ini. Kenapa? Berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tipe pengajaran setan pakai firman, tetapi firman yang sudah diputar balik, ataupun firman yang bukan pada tempatnya. Karena iblis itu, saudara, metodenya memutarbalikkan firman. Yang Tuhan perintah, dia larang. Yang dilarang oleh Tuhan, dia perintahkan. Sebagaimana dalam Kejadian 2 ayat 16-17, bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan sesuka hatimu, tetapi buah pengetahuan baik yang jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis dalam Kejadian 3, dia mempergunakan binatang yang paling cerdik. Tidak salah-salah, binatang yang paling cerdik, yaitu ular yang diciptakan oleh Tuhan. Dia pergunakan, dan ialah yang memperdaya akan Hawa. Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan. Padahal Tuhan perintahkan. Tidak mengapa kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini, semua buah dalam hal ini buah permai boleh kamu makan. boleh kamu makan dengan sesukamu, tetapi buah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat, Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan engkau makan. karena pada hari yang kau makan, daripadanya engkau akan mati. Tapi kita lihat dalam pasal 3, bagaimana iblis memutarbalikkan firman. Yang pertama, sebermula, maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang yang di atas bumi. Yang Ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan pada waktu itu. Maka kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, Barangkali firman Allah begini, janganlah kamu makan buah-buah segala pohon yang jangan kamu makan segala buah dalam pohon dalam taman ini. Tuhan perintahkan, dia larang. Tapi masih sempat
Karena ada yang beralasan, oh firman itu cuma datang kepada Adam. Terbukti Hawa tahu. Coba terus ayat 2. Hawa tahu firman Tuhan itu. Maka saud perempuan itu kepada Perempuan ular, dalam hal ini Hawa kepada ular. boleh kami makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini? Dia tahu boleh kamu makan semua buah dalam taman ini. Akan tetapi akan buah pohon yang di tengah taman itu Tetapi buah dalam taman itu, adalah firman Allah. firman Allah, Janganlah engkau makan, jangan engkau makan. atau jama akan dia, supaya jangan engkau mati. Jadi kita lihat, tapi dengan tipu daya dari ular ini dapat memperdayakan Hawa pada waktu itu, sehingga dia mengikuti apa yang dikatakan oleh ular. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Setelah Paulus dengan susah payah membimbing, mengarahkan jemaat yang ada di Korintus, sehingga tadinya mereka tergolong kanak-kanak rohani, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 mulai, bagaimana pengakuan Paulus, penilaian Paulus terhadap jemaat Korintus, mereka tergolong kanak-kanak rohani. Tapi Paulus tetap membimbing, mengarahkan mereka, dan akhirnya mereka dibawa pada puncak iman, di mana mereka dibawa pada pendewasaan rohani, sehingga mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Paulus sendiri yang cemburu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Berarti sudah dewasa rohani. Tapi pada waktu mereka pada dewasa rohani, masih ada kekhawatiran dari Paulus. Aku takut jangan-jangan seperti ular memperdayakan Hawa. Demikian juga firman ini datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena iblis dia tidak pandang bulu kita dewasa rohanikah, justru kita merupakan sasaran utama dari kuasa kegelapan. Coba 2 Korintus 11 mulai 2 dan ayat 3. Yang kedua, karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Kalau seperti ular memperdayakan Hawa Dengan tipu dayanya, demikian juga rusaklah pikiranmu, rusak pikiranmu, dan renggang daripada tulus ikhlas, renggang, tidak lagi tulus, dan kesucian yang dan murni kesucian. kepada Kristus. Jadi kita lihat, itulah menjadi keraguan dari Paulus, dan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebab itu sekali lagi kita diperhadapkan dengan pertarungan pekabaran. Tapi kita syukuri, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Galati 1 ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, aku malumkan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau itu boleh kita terima dan kita tekuni saat ini. Dan jangan kita lepaskan dia, Bapak, Ibu, saudara, karena ialah selamatmu adanya. Kita harus pegang teguh-teguh, sebagaimana sebelumnya apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman dalam Amsal pasal 4 ayat 13. Peganglah teguh-teguh pengajaran itu, jangan lepaskan dia, karena ialah selamatmu adanya. Tetapi dengan perkembangan, Bapak, Ibu, saudara, pengetahuan, sehingga orang berkata itu kan di Zaman Torat. Raja Sulaiman hidup di Zaman Torat, berarti yang dia pegang adalah hukum Torat dan segala syaratnya. Tetapi ada juga ayat yang mendukung bagi kita yang hidup di anugerah dan kebenaran di zaman Roh Kudus ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15.
Sebab itu, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap. Berdiri tetap artinya tidak goyah. Serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Memegang segala ajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Baik dengan perkataan. Baik dengan lisan atau perkataan. Baik dengan surat kami. Baik tulisan atau surat Paulus. Begitu juga dengan kita pegang, jangan kita lepaskan karena ialah selamatmu adanya. Karena kita hidup di pertarungan pekabaran, kita mudah untuk dapatkan pengajaran-pengajaran yang lain lewat YouTube, lewat TikTok yang ada. Dan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus punya filter, Bapak Ibu Saudara. Pembandingnya adalah firman Tuhan yang benar. Sebab itu untuk mengetahui satu tiang yang bengkok, harus ada tiang yang lurus. Kita bukan membenarkan diri, tapi itulah firman Allah yang kita terima sebagai pembanding, supaya kita tahu di mana bengkoknya. Dan kalau ada bengkoknya, Bapak Ibu Saudara, tidak akan sampai pada tujuan seperti garis lurus. Kalau kita mulai menyimpang sedikit, lama-lama jadi lebar, tidak sampai pada tujuan. Nah, untuk itu kita perlu tekun mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang telah diwahyukan oleh Tuhan. Jangan kita campur adukan sehingga menuju pada persinahan rohani. Tapi kita mari kita seperti Paulus. Dia fanatik dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Sehingga dia berkata, jikalau dari antara kami atau malaikat dari surga sekalipun memberitakan Injil lain dari apa yang kami beritakan, biarlah ia terlaknat, biarlah ia terkutuk. Galatia 1 ayat 10. 8. Tetapi jikalau kami ini atau seorang malaikat dari surga sekalipun akan memberitakan kepadamu Injil lain daripada apa yang kami beritakan, biarlah ia terlaknat. Maksud Paulus, kalaupun ada pasti sama, tidak berbeda. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian di dalam kehidupan kita, karena kita memang berada pada meterai keempat kuda kelabu pertarungan pekabaran. Di ujung meterai yang keempat terjadi kegerakan rohani yang besar. Disinilah letak gereja akan dibawa pada kesempurnaan lewat pengajaran yang kita terima, yaitu yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Orang tanya, apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang akan membawa kita menjadi pengantin Kristus, atau kabar kesempurnaan. Kabar yang membawa kita menuju pada sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Itulah yang dimaksud dalam ayat pokok kita pada saat ini. Dan disinilah letaknya di ujung kegerakan, di ujung meterai keempat terjadi kegerakan rohani yang besar. Berlaku firman Tuhan yang kita baca dan dengar saat ini. Dan setelah kita sempurna, maka menyatulah kita. Karena sudah sempurna, berlayak untuk menyatu dengan Bapa. Sebagaimana kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Seperti kata Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, kita dibawa pada persatuan iman. Marifat anak Allah artinya pengenalan akan Kristus, dan bertambah-tambah sempurna menjadi orang akil balik, dewasa rohani, bertambah sempurna sama dengan Kristus, menggenapi dua Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka itu. Sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian Bapa, Ibu, saya dan saudara berlayak menjadi satu dengan Bapa, satu dengan anak. Yahya 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga. Semua kita menjadi satu. Sama seperti engkau di dalam aku. Sama seperti engkau di dalam aku ya Bapa. Dan aku pun di dalam engkau. Aku di dalam engkau. Supaya mereka itu pun jadi satu dalam kita. Menjadi satu di dalam Bapa, menjadi satu di dalam Kristus. Sehingga isi dunia ini percaya bahwa engkau lah yang menang. Itulah tujuan iman kita. Sehingga pada waktu kita sempurna, disinilah letak
pernikahan. Pernikahan artinya menyatu. Pestanya nanti, saudara, setelah zaman antikris menguasai bumi ini. Jadi kebangkitan pertama bertemu dengan orang-orang yang tidak mengalami kematian di awan-awan, barulah diobatkan dengan tubuh kemuliaan. Karena syarat untuk masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah di sorga selama 75 hari, saudara, harus diobatkan karena daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai 52. Tetapi inilah kukatakan, hai saudara-saudara. Inilah kukatakan, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tiada dapat mewarisi kerajaan Allah. Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan keadaan yang akan binasa tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa. Keadaan yang binasa tidak akan mewarisi keadaan yang tidak akan binasa. Ingatlah, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa bukan sekalian kita ini akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan di dalam sesaat, di dalam sekejap mata, pada bunyi sangkakala yang akhir. Karena sangkakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang orang mati dibangkitkan pada kebangkitan pertama, yaitu orang yang mati di dalam Tuhan. Dan kita ini akan diobatkan dengan Daniel 12 ayat 12. Berbahagialah dia yang bernanti-nanti sampai pada 1335 hari. Dikurangi zaman antikris ataupun orang-orang yang percaya di atas awan-awan selama 1260 hari. Selisihnya adalah 75 hari. Itulah pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dan itulah tujuan kita. Yang masuk pesta perjamuan pada intinya adalah orang-orang yang disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, yang bersalut, perempuan yang bersalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, bermahkotakan 12 bintang. Kita akan masuk pada perjamuan suci.